Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejarah dan Kisah. Perkenalkan, nama saya Pak D Sejarah dan Kisah, dan Anda sedang berada di channel Sejarah dan Kisah. Kali ini Pak D akan bercerita mengenai sejarah Ki Ageng Pandan Arang. Terima kasih yang sudah subscribe di channel Sejarah dan Kisah. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya teng-teng supaya kalau ada video terbaru Anda langsung mendapat notifikasi. Cerita mengenai Ki Ageng Pandan Arang atau Ki Ageng Pandanaran itu sebenarnya banyak versi. Sudah cukup lama Pak D melakukan riset, mencari data-data, jadi bingung sendiri karena banyaknya versi yang sering sangat tidak berhubungan. Pada kali ini Pak D akan mengambil hanya 3 versi saja, dan itu pun yang utama hanya dari satu versi yang kuat. Nanti Pak D akan sebutkan versi lain mengatakan supaya Anda tidak bingung dan tidak seperti situs-situs atau sumber lain yang mencampur adukkan versi seakan-akan menjadi sebuah cerita tersendiri. Ki Ageng Pandanarang, Pak D menyebutnya itu, adalah putra dari Ki Madyo Pandan. Sebelum bergelar Ki Ageng Pandan Arang atau Sunan Pandan Arang, nama beliau adalah Pangeran Made Pandan. Pangeran Made Pandan bin Ki Madyo Pandan bin Pangeran Sabrang Lor bin Kanjeng Sultan Fatah Demak Bintoro. Madyo Pandan dan anaknya Pangeran Made Pandan ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Pulau Tirang atau Tirang Ngamper. Pulau Tirang kalau sekarang wilayahnya ada di Mergoto, Semarang. Mergoto adalah kompleks pemakaman terbesar di Semarang, letaknya di Kelurahan Randusari kalau tidak salah. Sebenarnya orang-orang di Pulau Tirang itu sebenarnya dulu sudah memeluk agama Islam, karena pada awal tahun 1400-an Laksamana Cheng Ho sudah datang ke Semarang dan menyebarkan agama Islam di sana. Orang-orang itu menyebarkan atau memeluk agama Islam. Tapi setelah satu generasi wafat, orang-orang di Pulau Tirang kembali ke agama lama, yaitu agama Hindu. Jadi bukti adanya Laksamana Cheng Ho jelas berupa kelenteng di Dong Batu atau kelenteng atau kuil Sampokong. Kenapa memilih di daerah situ Mergoto? Karena itu daerah tinggi. Jadi zaman dulu wilayah dari Bulu, Tugu Muda sampai ke Simongan di belakang Pasar Karangayu itu sampai ke kuil Sampokong di Dong Batu masih berupa pantai. Intinya Ki Madyo Pandan itu tidak begitu terkenal dan dicatat dalam sejarah karena beliau lebih menghindari urusan dunia dan lebih menjalani perilaku sufi, dan dilanjutkan oleh putranya yaitu Pangeran atau Raden Made Pandan yang kemudian kita kenal dengan nama Ki Ageng Pandan Arang. Tetapi datangnya Pak D lebih cenderung memang ayah dan anak tersebut. Ki Ageng Pandan Arang sendiri
bukan bupati pertama Semarang. Beliau adalah pendiri kota Semarang. Jadi intinya penyebaran agama Islam itu berhasil, walaupun di situ banyak pendeta atau ajar-ajar yang beragama Hindu, tapi berhasil. Banyak pengikutnya di Pulau Tirang tersebut. Karena banyak, maka Ki Ageng Pandanarang lalu memindahkan lokasi tempat perguruannya itu atau pesantren sekaligus kediamannya lebih ke bawah, ke pinggir pantai, yaitu di daerah Bubaan. Bubak itu dari kata Bubak Yoso, yang pionir ya, yang membuka wilayah di Bubak Yoso, di Bubaan. Nah, saat di Bubaan itu Ki Ageng Pandanarang heran karena beliau melihat pohon asem itu jarang-jarang, asem arang-arang. Berbeda dengan waktu di Pulau Tirang, karena dataran tinggi pohon asemnya banyak. Nah, karena asem arang-arang itu, maka wilayah itu dinamakan Semarang. Asem arang-arang, pohon asam yang jarang-jarang. Beliau di situ dikenal dengan sebutan juga Ki Jurunoto. Ki Jurunoto itu artinya cikal bakal, karena orang pertama ya. Itu banyak cerita, kalau Anda mengikuti sejarah Amerika itu banyak sekali. Siapa yang di Philadelphia, siapa yang di Kansas City, kan membuka lahan, begitu. Nah, di daerah dekat Bubaan, makanya ada wilayah yang namanya Jurnatan. Jurnatan itu dari kata Jurunoto tadi. Jurnatan dulunya adalah terminal di Semarang sebelum pindah ke Terboyo, ke timur, sebelum sekarang pindah lagi ke daerah Mangkang. Pak Dewo tahu ya, dicek parah itu banjirnya karena memang daerah pantai ya, rob. Nah, sudah di situ, bahkan di dalam penyebaran agama Islam itu beliau juga mendapatkan seorang istri yang bernama Endang Sejonilo, yang awalnya adalah orang Hindu yang berguru kepada beliau, Endang Sejonilo. Pak Adi mengambil ini untuk mengepaskan dengan pengurus pemakaman di Mugas. Makam beliau itu ada di Mugas ya, di Mugasari. Di situ ada 3 makam, yaitu makom dari Ki Ageng Pandanarang, kemudian istri beliau Endang Sejonilo, kemudian yang satu adalah ayah beliau Madyo Pandan. Jadi kelop ceritanya. Nah, versi yang ini dari versi lain juga kuat ya, tua, itu akan melengkapi saat perjalanan atau pengalaman beliau saat berada di Tirang dan di Bubaan itu, yaitu saat menyebarkan agama Islam. Pada suatu hari datanglah seorang gadis yang minta perlindungan kepada beliau. Gadis itu adalah pembantu rumah tangga dari seorang ajar yang bernama Citrogati. Ajar Citrogati ini memaksa sang pembantu untuk menjadi istrinya, tapi gadis itu tidak mau. Gadis itu sudah meminta perlindungan kepada pendeta-pendeta yang lain, tapi pendeta-pendeta yang lain tidak berani melawan Ki Ajar Citrogati, karena Ki Ajar Citrogati sudah diakui kesaktiannya. Ki Ajar Citrogati itu lokasinya ada di, atau nama lainnya itu Pragoto ya, lokasinya juga di Mergoto itu, di
Di versi yang lainnya lagi yang tidak hanya Pak disinggung ini namanya Ajar Pragoto. Bahkan ada yang mengatakan bahwa gadis itu adalah putrinya. Pak D tidak mengambil itu. Minta perlindungan, Ki Ageng Pandanarang kemudian menyetujui melindungi asal gadis itu mau memeluk agama Islam. Kemudian ceritanya terlindungi, masalahnya selesai. Masalahnya selesai, lalu gadis itu diberi tugas untuk menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah lain. Misalnya ke Gajah Mungkur, ke Tinjomoyo, ke lokasi-lokasi lain di wilayah tersebut sampai ke Sejonilo itu. Maka beliau kemudian dikenal dengan nama Endang Sejonilo. Saat beliau itu, Endang Sejonilo itu melakukan penyebaran agama Islam dibekali dengan tongkat. Konon tongkatnya itu seperti tongkat Nabi Musa, jadi laut bisa dangkal. Ya, percaya tidak percaya ceritanya begitu. Selain itu, Endang Sejonilo waktu masih mencari perlindungan itu membawa lumpang watu, lumpang untuk menumbuk sesuatu batu yang kalau dibawa itu semakin berat dan tidak bisa diangkat. Disitulah lokasi orang yang sakti dan mampu melindunginya. Nah, sampai di dekat pesantren dari Ki Ageng Pandanarang itu lumpangnya memang tidak bisa diangkat. Makanya si gadis minta perlindungan kepada Ki Ageng Pandanarang. Sudah sampai di situ, kemudian Endang Sejonilo itu diperistri oleh Ki Ageng Pandanarang. Dari versi yang lain, tersebut juga memasukkan nama Bathara Katong. Kenapa Pak disinggung ini? Karena nanti ada hubungannya dengan terjadinya Kali Wungu, wilayah di Kendal sebelah barat Semarang. Jadi Bathara Katong yang berlokasi di Ponorogo itu ada hubungannya dengan Wengker ya. Ada video Pak D tentang Wengker. Itu adalah putra dari Brawijaya V. Putra Brawijaya V menurut catatan ada 100 orang. Pak D ada catatannya. 100 orang, salah satunya Bathara Katong itu. Jadi Bathara Katong itu sudah diminta untuk masuk Islam, tapi waktu itu beliau mengatakan nanti kalau sesudah ayahandanya Brawijaya V wafat. Namun setelah Brawijaya V wafat, Bathara Katong juga tidak mau masuk Islam. Belum mau. Bahkan beliau itu bertapa semedi di bukit atau gunung Pancor. Nah, pada saat itu melihat ke arah barat itu ada cahaya. Kemudian beliau datangi cahaya itu, ternyata cahaya itu adalah milik atau tempat kediaman dari Ki Ageng Pandanarang. Lalu beliau masuk Islam dengan kesadarannya sendiri. Di saat yang bersamaan sebenarnya Syekh Wali Lanang itu diutus untuk mengislamkan Bathara Katong. Kemudian Syekh Wali Lanang mencari Bathara Katong dan ketemu di kediaman dari Ki Ageng Pandanarang. Sudah masuk Islam Bathara Katong, konon putri sulung dari Bathara Katong itu diperistri juga oleh Ki Ageng Pandanarang. Setelah masuk Islam, maka Bathara Katong diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah yang banyak pohon berwarna ungu. Sudah ketemu wilayah itu, lalu diberi nama Wali Ungu. Wali Ungu lama-lama menjadi Kali Wungu. Bathara Katong.
Ada versi lagi yang mengatakan dari silsilah Kaliwungu, ya, nanti jangan minta terjadinya Kaliwungu, sulit itu merangkumnya. Itu konon Bathara Katong yang dimaksud bukan beliau tapi putranya, Ki Katong begitu. Jadi putra dari Bathara Katong, jadi masih cucu dari Brawijaya V. Wallahu a'lam. Pak Ade ikut yang Pak Ade ceritakan. Sementara Syekh Wali Lanang kemudian menyebarkan agama Islam di wilayah lain, di situ yang sekarang terkenal dengan nama Kaligawe, yang macet dan banjir itu Kaligawe. Begitu ceritanya. Ki Ageng Pandanarang mempunyai 4 anak, 2 putra dan 2 putri. Yang putra adalah bernama Raden Kaji dan Raden Kertip atau Raden Ketip. Yang putri bernama Mbok Mas Khadijah ya, dan Mbok Mas Aminah. Setelah Ki Ageng Pandanarang wafat, maka Raden Kaji itu yang menggantikan beliau menjadi Bupati Semarang pertama. Sementara adiknya Raden Kertip menjadi patihnya. Peristiwa penggantian itu terjadi tanggal 2 Mei 1547. Itu dijadikan hari jadi kota Semarang. Konon yang meresmikan adalah Sultan Hadiwijoyo. Nggih, apakah berarti Raden Kaji itu adalah Sunan Bayat? Betul, Raden Kaji atau Raden Mangkubumi itu nanti menjadi Sunan Tembayat. Jadi lanjutannya ada di video Pak Ade tentang kehebatan dari Trah Tembayat itu. Yang videonya suaranya katanya kurang jelas, itu Kajoran ya, dari Kajoran itu. Demikian cerita mengenai Ki Ageng Pandanarang dan sejarah berdirinya kota Semarang, terjadinya kota Semarang. Ya sudahlah Pak Ade ceritakan. Pak Ade itu sebenarnya takut kalau panjenengan bingung. Pemberian nama Semarang itu ada versi lain yang mengatakan yang memberikan nama adalah Syekh Wali Lanang. Kenapa diberikan nama itu? Itu sebagai bentuk terima kasih karena sudah membantu beliau, yaitu mengislamkan Bathara Katong. Ada juga mengatakan namanya itu tidak ada hubungannya dengan Asem itu, tapi Semaran, dari kata Semar. Jangan bingung ya. Kemudian versi yang lain lagi, yang lain ya, 3 ini maksudnya, itu mengenai silsilah nasab beliau. Pak Ade harus sebutkan karena ini yang melenceng jauh. Ada versi yang sebenarnya cukup diyakini juga, bahwa beliau itu sebenarnya bernama Sayyid Abdul Qadir dari Pasai, Samudra Pasai. Sayyid Abdul Qadir dari Pasai itu adalah putra dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq. Hubungannya video Pak Ade itu dengan Ma'dum Ibrahim dan Maulana Malik Ibrahim ya. Itu dekat dengan video ini ya, beberapa waktu yang lalu. Tapi di versi itu juga disebutkan saya Abdul Qadir itu beristri namanya adalah Syarifah. Ya. Syarifah itu adik dari Pati Unus. Adik dari Pati Unus. Cuma di versi itu Pati Unus tidak disebutkan sebagai putra dari Raden Fata. Begitu. Apakah versinya hanya itu Pak Ade? Tidak, ada yang lainnya. Tapi Pak Ade tidak ceritakan itu. Mudah-mudahan apa yang Pak Ade ceritakan urut, mudah dimengerti. Tidak usah digambar silsilahnya ya, gampang itu. Tahun-tahunnya terjadi antara tahun pertengahan 1400-an ya, sampai 1500-an. Kalau Sultan Fatah diangkat itu 1482. Ini terjadinya kota Semarang yang
Sunan Tembayat ya, Pandanarang II itu 1547. Lalu kapan Sunan atau Ki Ageng Pandanarang I lahir? Ya tinggal mengurangi 1547 dikurangi berapa kira-kira usianya. Kalau 50 tahun ya dikurangi 50 tahun, kalau 75 atau 63 ya tinggal dikurangi. Tidak ada datanya. Kalau ada datanya silakan ditulis di kolom komentar. Bapak Ibu, Mbak-mbak, adik-adik, mas-mas, kakak-kakak, Pak D semakin yakin, mohon maaf ya, Pak D yakin, biasakanlah mempelajari sejarah dengan cara seperti ini, dengan beberapa versi, dan jangan bingung, tapi jangan dicampur versinya. Mahasiswa S1 di sejarah itu kalau bikin penelitian, bikin skripsi, sistematika dan metodologinya juga seperti ini. Mereka hanya menyajikan beberapa versi karena memang kuat, ada yang dari kuno, kemudian catatan resmi dari pemerintah, mau ambil apa lagi. Nggih, ada juga sebenarnya versi dari gaib ada, tapi Pak D tidak sebutkan. Bukan gaibnya Pak D ya, gaibnya orang-orang. Demikian yang bisa Pak D ceritakan. Sebenarnya channel Sejarah dan Kisah itu ya penting untuk sejarahnya. Tapi lama-lama Pak D itu kok pengen ya punya teman-teman yang baik-baik begitu. Seandainya diizinkan, nanti itu kapan-kapan Pak D itu mau kayak apa sih ya namanya, saling mengingatkan gitu. Kayak dakwah tapi nggak dakwah, saling mengingatkan itu maksud mengajak aja lah, mari baik begitu. Pak D itu sebenarnya pengennya seperti itu, ngajak-ngajak. Makanya yang simpel-simpel itu, sayang keluarga, sayang istri. Jadi nanti kalau sudah ada kesempatan, marilah panjang umur dan sehat barokah ya. Kalau sudah ada kesempatan, Pak D cukup tua, sudah tidak berkelahi dengan kebutuhan, insya Allah nanti kita akan saling silaturahmi. Kan enak, tidak kesepian, kemudian ya pantes lah orang sudah sepuh kan begitu. Demikian nama saya Pak D Sejarah dan Kisah. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada yang salah dari Pak D. Mohon jangan seundon, Pak D tidak pintar, makanya tidak berani sok pintar. Pak D hanya berbagi dan menampilkan wacana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.